Mas Aher, Mas Icang, ini belum ada genap 2 pekan, Presiden Pak Prabowo Subianto kembali mengeluarkan kartu saktinya ini berupa rehabilitasi yang diberikan kepada para direksi PT ASDP Indonesia Ferry. Karena kan sebelumnya yang kita tahu ya Pak Presiden Pak Prabowo Subianto ini telah memberikan juga rehabilitasi untuk 2 guru di Luwu Utara dan kali ini beliau kembali mengeluarkan kartu sakti tersebut gitu. Sebelumnya kan itu buat 2 guru itu ya. Betul. Kasusnya lumayan ajaib itu. Waktu itu kan mereka itu menguti iuran sukarela untuk membantu guru honorer kan. Iya. Kali ini nggak kalah ajaib juga kasusnya ASDP ini. Oke, nggak kalah ajaib, tapi sepertinya untuk ulikannya ditahan dulu karena kita harus sapa terlebih dahulu ini sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, seperti yang tadi Anda lihat begitu, saksikan bersama-sama. Ini saya sudah bersama dengan 2 teman diskusi saya yang akan menemani saya berdiskusi di episode ngutik kali ini, yaitu Mas Aher dan juga Mas Icang. Halo Mas Aher, berjumpa kembali nih kita. Akhirnya jumpa lagi. Iya, dan Mas Icang selalu ya Mas. Langganan ya. Langganan. Oke lah Mas Aher dan juga Mas Icang begitu ya, memang beberapa hari terakhir ini gitu ya ruang publik cukup ramai dengan beragam pemberitaan dan salah satunya ini topik yang paling mencuri perhatian saya juga tadi kalau kata Mas Icang kan ajaib begitu ya, dan isu ini juga sedang menjadi diskursus, yaitu keputusan rehabilitasi oleh Presiden Pak Prabowo Subianto terhadap mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry. Dan isu ini kemudian bukan hanya soal putusan hakim atau putusan hukum dan juga pemberian rehabilitasi saja oleh Presiden, namun ini juga keputusan yang cukup banyak membuka ruang diskusi begitu ya di publik atau ruang percakapan yang juga lebih luas begitu. Yang saya catat ini dari masyarakat, percakapannya ini terkait adanya transparansi, kemudian juga ada batasan kewenangan Presiden, bahkan juga sampai presiden bagi kasus yang serupa. Serta juga bagaimana publik menilai rasa keadilan dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Tapi sebelum jauh ulikan terkait poin-poin tersebut, begitu Mas ya, yang kemudian saya ingin tahu ini terkait dengan kronologis dari kasusnya para mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry ini tuh gimana tuh Mas Icang atau Mas Aher mungkin punya ulikan khusus terkait ini? Iya, boleh. Mas Icang, silakan. Gini, yang pertama, ini kan memang baru meledak itu pas tanggal 25 ya. Ketika preskon dari Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR ya. Iya, dan juga Setnek, Pras dan Setkap ya, Mas Teddy. Sebelumnya itu tanggal 20-nya itu vonisnya. Tapi saya itu samar-samar ingat sebetulnya bahwa sekitar mungkin akhir tahun lalu ya, atau pertengahan juga tahun ini, saya membaca tapi itu belum jadi diskursus publik mengenai korupsi direksi pembelian kapal bekas. Namun memang kalau kita tarik ke belakang nih Tia, ternyata ini udah berlangsung lebih kurang 13 bulan lamanya. Jadi kalau kita mulai dari awal mulanya, itu sudah KPK menersangkakan direksi ASDP sejak Agustus 2024. Ya kan, lalu sekitar jarak sebulan, di bulan Septembernya itu, masih di tahun yang sama tahun lalu, itu Ibu Ira ya, di Dirutnya itu mengajukan pra-peradilan di PN Jaksel dan kemudian ditolak. Ya kan. Selanjutnya mulai Februari awal tahun ini, tahun 2025, KPK resmi menahan direksi ketiganya. Lalu Juni itu jadi tahanan KPK di rutan KPK 20 hari sampai menunggu pelimpahan berkas. Baru di bulan Juli itu mulai persidangan. Nah itu kan belum terlalu rame ya. Seingatku juga waktu itu nggak terlalu heboh. Betul.
Tapi lagi-lagi saya ingat ngebaca, tapi mungkin karena nggak terlalu banyak yang ngebahas, mungkin nggak terlalu mendalam, soal pembelian kapal bekas, ya kan? Nah, memang yang unik ketika itu pendakwaan Oktober bulan kemarin, itu mereka divonis, terutama itu di Rutnya, 8,5 tahun penjara, denda 500 juta, karena dianggap merugikan negara senilai 1,2 triliun. Ini kan besar sekali ya. Betul. Tapi ketika kasus ini mulai rame itu seingatku ya, ketika mulai ada influencer yang juga ikut berkomentar, Her. Waktu itu yang paling heboh mungkin ya Ferry Irwandi ya. Iya. Di IG-nya itu kan sempat memberikan dukungan. Betul. Ya kan, untuk Ibu Ira terutama kan. Dan lalu Ibu Ira berkirim surat ke Ferry Irwandi, yang kemudian di channelnya itu dibacakan surat tersebut. Itu mulai itu. Dan waktu itu setelah vonis, saya ingat ada pertemuan 4 mata antara Bang Dasko ya, dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi ketika tanggal 25 itu diumumkan ke publik, saya setengah nggak kaget sebetulnya. Jadi udah sebenarnya tuh udah ada hint-nya lah, ada kodenya. Ada Satu itu sebelumnya itu di rehabilitasi Guru Luwu Utara. Kemudian sekuensnya itu saya melihat ada pertemuan 4 mata. Pastinya saya yakin banget membahas itu juga karena sudah ramai di publik, Her. Ya kan? Dan memang ketika itu dibacakan putusannya, yang unik itu, Her, ini jarang-jarang loh. Ketua Majelis Hakim itu berbeda pendapat dengan 2 hakim lainnya. Dissenting opinion. Bahwa sebenarnya mereka bertiga ini tidak terbukti ada unsur self-enrichment atau pengayaan pribadi. Tidak ada bukti ada aliran dana ke pribadi mereka. Bahkan juga di sidang itu disebutkan bahwa saksi yang sekaligus juga pemilik PT JN itu ya, itu sempat menawarkan souvenir berupa sarung, berupa handphone, ditolak itu sama Pak Hari kalau nggak salah ya. Kalau dari Ibu Ira itu ditawarkan penginapan, hotel, juga waktu itu akomodasi, ditolak juga. Dan memang si hakim ini berpendapat bahwa sebetulnya tidak ada unsur self-enrichment, tapi mereka dianggap lalai dan tidak berhati-hati dalam perkara pokok, yaitu kerjasama usaha dan akuisisi PT JN ini, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,2 triliun. Cuma yang paling janggal adalah letak dari perbedaan appraisalnya, Neng Tia, yaitu penilaian terhadap nilai akuisisi itu tersendiri. Padahal PT ASDP sudah menggandeng dari mulai BPK, BPKP, juga Kejaksaan selama setahun padahal itu, dan juga plus auditor publik terkemuka, ada 2, satu Deloitte, kedua itu adalah PwC ya, PricewaterhouseCoopers. Betul, Mas Erpam, betul. Big Four itu. Big Four Consultant ya. Big Four Consultant. Berarti kan sebenarnya sudah melakukan tahap-tahap yang due diligence-nya sudah dipenuhi gitu ya. Namun ini anehnya penyidik KPK melihatnya itu cuman dari segi intrinsik kapal bekasnya. Padahal kita tahu bahwa aksi korporasi itu nggak cuman melihat unsur intrinsiknya, Her ya. Apalagi ini adalah sebuah PT yang merupakan tadinya itu saingan dari ASDP. Nggak cuman kapalnya yang berjumlah 53 unit itu, tapi juga yang utama adalah nilai bisnis trayeknya atau izin usahanya. Itu yang paling mahal sebenarnya, Her. Karena apa? Semenjak tahun 2017 itu sudah ada moratorium atau penghentian penerbitan izin untuk berlayar itu ya, untuk penyeberangan. Jadi ketika itu appraisal nilai itu justru nilainya menurut para konsulan ini, Her, lebih rendah 40%, Her, dari harga publik. 40%. Betul, jadi malah untung harusnya. Karena apa? Ini saya juga lihat seorang praktisi. Waktu itu dia diundang oleh Prof. Renal Kasali ya.
Dia pengusaha kapal, juga mempunyai usaha penyeberangan kapal juga, ferry gitu. Bahwa kapal bekas dengan kapal yang baru itu nilainya sama dalam usaha. Jadi revenue tetap sama-sama juga, karena nggak peduli sebenarnya. Karena yang paling mahal itu adalah izin untuk penyeberangannya itu. Jadi nggak masalah menurut beliau ya, apakah itu 10 tahun, 20 tahun usia kapal. Ketika dihitung, ternyata PT JN yang diakuisisi ini, revenue-nya aja setahunnya 600 miliar, Her. Artinya dalam kurun waktu 2 tahun aja, itu sudah bisa menutup nilai akuisisinya itu gitu loh. Memang betul bahwa kan kalau kita membeli perusahaan juga selain juga asetnya juga kita membeli liabilitasnya juga, Her ya. Termasuk hutang-hutangnya juga. Ini juga termasuk dari yang tuduhkan ke direksi ASDP, bahwa selain juga ada unsur katanya kelalaian, due diligence dalam karena Bu Ira ini dianggap waktu itu melonggarkan SOP-nya, regulasinya, ya kan. Namun lagi-lagi yang paling aneh itu ketika ada saksi ahli didatangkan oleh KPK, itu seorang dosen teknik perkapalan, Her. Oke, apa relevansinya itu? Yang mana beliau itu menghitung itu nilai intrinsik dari scrap besi bekasnya kapal gitu loh. Jadi terlalu letterless itu menghitung nilai kapal bekasnya tanpa mungkin mengindahkan nilai bisnisnya itu. Itu kan jauh banget ya. Kalau dari nilai yang dituduhkan itu cuman 19 miliar. Padahal nilai akuisisinya itu 1,2 triliun. Di sini agak aneh nih, Her. Jadi ada semacam ketimpangan pandangan dalam menilai sebuah aset perusahaan gitu loh. Mungkin menarik ya. Sebelum kita melanjutkan begitu ya, kalau misalnya dari saya nih, Mas Icang. Kalau tadi kan Mas Icang sempat memantik mengenai KPK begitu ya. Artinya bisakah dikaitkan seperti ini dari kasusnya para direksi di PT ini begitu ya? Bisakah kita bilang ada apa nih sebetulnya dengan KPK gitu? Sebelum nanti jauh membahas mengenai rehabilitasinya begitu ya, Mas ya. Kalau ini sedikit ya, mungkin saya meminjam ini nih pernyataan temannya Mas Aher, yang kebetulan juga itu ex-penyidik KPK ya. Siapa ya namanya? Yudi, Mas Yudi ya. Mas Yudi Pramono Yudi ya. Purnomo, sorry. Bahwa memang KPK ini sepertinya di titik nadirnya. Dalam public trust itu sudah mulai berkurang. Kalau dulu kan kita tahu ya, kalau ada survei lembaga publik paling dipercaya itu kan KPK paling atas ya. Sekarang KPK itu 3 besar paling bawah. Yang 2 lainnya. Yang paling atas itu tertinggi, yang paling bawah tertinggi, terbawah itu ada Polri dan DPR juga. Kalau paling atas itu TNI, Presiden, baru Kejaksaan. Ya kan? Jadi memang ini harus ada evaluasi katanya, termasuk yang utama jika atau apabila tidak ditemukan unsur self enrichment, sebaiknya jangan gegabah untuk diproses. Karena mau gimana pun ini kan ada unsur bisnisnya ya, namanya apa? Business Judgment Rules. Business Judgment Rules-nya itu harus dilihat. Jadi apakah mungkin harusnya itu mungkin ke PT UN ya, karena ini kan korporasi ya. Jangan langsung dilimpahkan ke Tipikor gitu loh. Ke situ ya. Mas Aher, pandangannya terkait dengan ini gimana? Ya, apa yang tadi disampaikan Mas Icang ya cukup menarik ya, bahwa ini memang ada beberapa unsur yang anomali ya, Cang ya. Tadi juga disampaikan bahwa semacam kerugian negara ini kan juga belum bisa ditaksir secara rigid ya. Yang pertama begini, dasarnya apa penghitungannya itu, potensi kerugian negara itu, metode yang dipakai seperti apa. Pada akhirnya di sini ada anomali ya. Padahal yang dipidana ini kan tiga orang direksi dari BUMN. Tadi ASDP itu BUMN. ASDP itu kan BUMN. Artinya ini kan di sektor publik ya, badan usaha milik negara, di mana itu seharusnya kalau memang ada semacam indikasi pelanggaran, harusnya memang di ranah perdata seharusnya, bukan pidana. Karena apa? Direksi BUMN itu kan punya ruang yang namanya tadi yang saya sampaikan, Business Judgment Rules. Artinya apa?
seorang direksi itu tidak bisa kemudian dipidana hanya karena mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang mengandung risiko. Artinya itu. Kenapa itu perlu dilindungi? Yang pertama begini, BUMN itu kan profit ya, ya nggak, profit oriented. Kalau seandainya sedikit-sedikit pidana, ini rawan kriminalisasi. Artinya itu berbahaya untuk kelangsungan iklim investasi, stagnasi organisasi dalam badan usaha milik negara. Ini akan mengalami stagnasi. Nggak ada tuh direksi yang akan berani nanti mengambil keputusan. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang BUMN juga diatur itu kan, bahwa ya kalau direksi BUMN itu secara eksplisit ya Cangnya itu tidak bisa serta-merta dipidanakan. Karena ada prinsip yang namanya business judgment rules. Ya, kalau menurut saya seperti itu, Neng Tia. Oke, dan ini Mas Icang juga Mas Aher begitu ya, di segmen yang selanjutnya ini rasanya kita harus jeda terlebih dahulu karena saat kita akan membahas mengenai keputusan Pak Presiden yang memberikan kartu saktinya atau kartu asnya begitu ya, yang berupa rehabilitasi terhadap 3 mantan direksi dari PT ASDP ini, itu kan juga cukup menuai pro dan kontra ya. Mungkin di sisi yang pro begitu ya, mengatakan bahwa oh ini memang secara hukum begitu ini tepat diberikan kepada ketiga mantan direksi ini di PT ASDP ini. Namun di sisi yang lain juga ada yang menilai bahwa aduh jangan dong sampai ini kejadian di politisi. Dan kalau misalnya yang kita yang mungkin bisa kita recalling nih Mas, di dalam 1 tahun ini pembahasan mutik aja begitu ya, Pak Presiden aja kan sudah memberikan 3 kali ya, betul kayaknya. Ada amnesti untuk Pak Hasto, kemudian ada abolisi Pak Tom Lembo. Baru aja kemarin juga sempat kita bahas ya Mas ya, rehabilitasi untuk 2 guru di Luwu Utara, dan saat ini juga kita ada dikeluarkannya kartu sakti berupa rehabilitasi untuk para mantan direksi PT ASDP. Tapi ulikannya di segmen selanjutnya Mas Aher dan juga Mas Icang. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik, Mas Aher dan juga Mas Icang, mari kita lanjutkan kembali ini ulikan mengenai kartu sakti yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto berupa rehabilitasi untuk 3 mantan direksi PT ASDP. Ada juga mungkin beberapa publik begitu yang menilai bahwa Pak Presiden ini sepertinya mengobral kepastian hukum nih begitu. Nah itu gimana tuh ulikannya terkait ini Mas Aher atau Mas Icang? Ya, jadi kan tadi kita belum begitu membahas ya kronologis rehabilitasinya kan. Itu kan berjarak 5 hari berarti persis sejak vonis dijatuhkan ya. Tanggal 20 kan itu vonisnya, tanggal 25 itu preskon Bang Dasko dan Mas Pras dan Mas Teddy ya. Jadi kalau dari penuturan Bang Dasko itu memang ada aspirasi dan aduan dari masyarakat ke DPR yang akhirnya itu diteruskan dan dilakukan kajian lah oleh Komisi 3 dan Komisi 3 melalui ketuanya ya Bang Habibur Rahman sudah menjelaskan waktu itu di media bahwa ini nggak mendadak kok. Kami sudah pantau kasus ini dari semenjak Juli itu, ya kan. Jadi memang tidak ujuk-ujuk sebenarnya, ya kan. Terus juga ada yang sempat mengkritik kenapa tidak ini diserahkan mekanisme hukum yang ada dulu gitu ya, Her ya. Misalkan mungkin bisa banding dulu sampai ke tingkat yang paling tinggi kasasi gitu kan. Saya jadi ingat pendapatnya Bang Todung Mulya Lubis ya. Bahwa ini juga harus ada unsur kemanusiaannya, Her. Karena kan dari awal, Her ya, ditersangkakan itu 13 bulan yang lalu. Kalau nunggu sampai banding kasasi, mau berapa lama lagi? Kan kasihan. Makanya disinilah mungkin ada urgensinya, Her ya. Ada urgensi. Rehabilitasinya. Asas keadilan. Betul, sekaligus pemulihan nama baiknya.
Itu Iya, karena memang rehabilitasi itu salah satu poinnya adalah Memulihkan nama baik. Ya. dari para tersangka lah Ya. begitu ya. Oke, Mas Aher, silahkan mungkin ada tambahan terkait dengan pemberian rehabilitasi oleh Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Oke, kalau dari kasus ini ya ASDP ya, pemberian lagi-lagi nih tadi juga di prolog sudah disampaikan Mas Icang bahwa lagi-lagi Pak Presiden semacam mengobral lah kartu saktinya. Betul. Sebenarnya yang perlu dipahami adalah yang pertama mengenai landasan hukumnya dulu, bahwa pemberian rehabilitasi ini kan memang kewenangan konstitusional. Itu sangat jelas diatur dari UUD 45 pasal 14 ayat 1. Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Artinya itu clear. Dan itu juga sebenarnya kewenangan bukan maunya Pak Presiden, siapapun presiden. Karena itu kan kewenangan yang diberikan oleh founding fathers kita. Dalam konstitusi kita itu clear, jelas. Itu tidak terjadi di Indonesia aja. Di Inggris itu sekira abad 1700-an lah. Itu juga ada, kerajaan Inggris itu membentuk selain Court of Common Law, mereka juga membentuk namanya Court of Equity. Jadi kenapa itu perlu dibentuk? Nah, ya itu tadi jelas, mirip-mirip lah dengan Indonesia. Nah, rehabilitasi ini diberikan kan apabila sistem dalam hukum positif itu tidak mampu untuk memberikan rasa keadilan kepada seseorang. Makanya rehabilitasi itu diberikan kepada presiden dan presiden mengeluarkan itu. Tujuannya sangat jelas bahwa ini untuk memenuhi rasa keadilan sebenarnya. Tidak hanya kepastian hukum yang tadi Neng Tia sampaikan, betul kepastian hukum itu sangat penting. Tapi tidak semua kepastian hukum itu memberikan rasa keadilan. Nah, itulah yang pada akhirnya di kerajaan Inggris pun juga ada. Court of Equity itu dibentuk untuk memberikan rasa keadilan kepada seseorang apabila Court of Common Law-nya itu juga tidak memenuhi asas-asas keadilan tadi, sama halnya seperti hukum positif yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah pengadilan. Oleh sebab itu saya kira yang pertama dipahami apa yang dilakukan oleh Presiden menurut saya itu sudah dalam koridor yang tepat. Itu sih. Nah, kita juga harus pahami bahwa rehabilitasi itu kita mengenal tuh ada dua, Cang. Dua jenis rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan itu juga sama, itu untuk memulihkan nama status kepada seorang terdakwa yang divonis tidak bersalah. Itu diberikan oleh pengadilan, di KUHP itu diatur. Kemudian rehabilitasi yang diberikan oleh presiden, sebagaimana amanat konstitusi pasal 14 ayat 1. Presiden yang ngasih rehabilitasi ya? Ya, kita mengenal itu. Nah, bedanya apa? Kalau rehabilitasi yang diberikan presiden, apabila seseorang berdasarkan penyidikan, proses peradilan, dirasa tidak ada asas keadilan itu tadi. Bisa jadi, misalnya ketika proses penyidikannya, mereka merasa bahwa itu tidak proporsional. Mas Ican tadi menyampaikan bahwa ada semacam bukti ya, yang mengatakan bahwa 3 direksi ini tidak menerima keuntungan secara pribadi. Kemudian yang kedua, ini kan sektor publik ya, BUMN. Sementara ini pidana, masuk ke ranahnya korupsi, tipikor. Ini menurut saya memang anomali ya. Ini perlu, ya inilah makanya para ahli hukum ini banyak juga yang berpendapat bahwa dalam kasus ini rawan salah tafsir, Cang. Kenapa salah tafsir? Itu tadi, apakah ini kerugian negara atau ini kerugian dalam bisnis, kan begitu. Tadi juga saya menyampaikan bahwa direksi BUMN itu ada prinsip yang juga melekat, yaitu adalah Business Judgment Rules. Ya, ini kan penting agar mereka berani untuk mengambil sebuah keputusan di institusinya, dalam hal ini BUMN. Bayangkan kalau sedikit-sedikit dipidana. Adakah yang berani seorang direksi itu mengambil keputusan? Rasanya. Saya kira enggak. Bahkan juga ini yang Mas Aher. Itu rawan tekanan politik. Gitu. Hakimnya pun juga yang ketua majelis hakim ya menyatakan dalam putusannya ini akan berpengaruh terhadap keberanian organisasi dalam berinovasi. Iya, betul. Ini yang menurut saya ini perlu semacam pemahaman dari publik juga bahwa kasus ini sebenarnya bukan serta-merta presiden itu melakukan politisasi juga. Itu hak kok. Dan setelah dicek, tadi Mas Icang sampaikan bahwa ini sudah melalui proses yang cukup panjang.
Hanya saja publik itu melihat bahwa kasus ini ujuk-ujuk naik gitu loh. Langsung mulai munculnya mencuat. memang boomingnya sekarang lah gitu ya, Betul. saat Presiden Pak Prabowo ini memberikan rehabilitasi tersebut. Betul, kan udah beberapa kali ya pemerintah dalam ini Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad juga kan sempat menyampaikan juga bahwa ini juga sudah melalui kajian dari DPR ya, di Komisi 3 bersama pemerintah. Nah, ini kan juga menjadi dasar pertimbangan selain Mahkamah Agung ya. Ini memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengeluarkan rehabilitasi dalam kasus ini. Kemudian ini juga bisa dipahami bahwa ketika ada proses peradilan yang tidak proporsional, apa kita mau mencari keadilan di mana? Oleh karena itu negara memfasilitasi itu. Ini yang menurut saya perlu dipahami. Karena kalau kita melihat secara kuantitas, memang seolah-olah Presiden mengobral kartu saktinya. Tapi kalau dari sisi kualitas, ini ada sebuah mekanisme hukum yang perlu untuk dikaji ulang. Ini menurut saya momentum ke depan untuk melakukan semacam evaluasi aparat penegak hukum. Kemudian juga untuk mengkaji ulang mekanisme dan sistem peradilan kita supaya ke depan itu prinsip-prinsip keadilan itu tidak lagi diabaikan. Selain memberikan kepastian hukum ya tentunya. Nah, ini kalau kita mau sedikit mengkaji kuliah lagi nih, Cang, landasan filosofisnya jelas kok dalam proses rehabilitasi. Itu ada seperti yang disampaikan oleh siapa namanya, Cang? Itu filsuf teologi itu Thomas Aquinas, orang Italia itu ya. Itu Thomas Aquinas ini kan seorang filsuf, seorang yuris, seorang teolog juga yang terkenal dalam tradisi skolastisisme. Jadi kalau kita ingat dulu zaman bangku kuliah, Cang, kita belajar filsafat juga kan melihat bahwa ya ini juga menjadi landasan filosofis bagi presiden juga ya. Apa yang disampaikan oleh Aquinas? Jadi keadilan tanpa belas kasih itu adalah sebuah kejahatan, Cang. Thomas Aquinas mengatakan itu. Sebaliknya, belas kasih tanpa keadilan itu akan merusak tatanan. Itu poinnya. Nah, dalam hal ini tentunya dari berbagai aspek ya, ini tentunya bisa dipahami bahwa apa yang dilakukan Presiden itu sudah dalam koridor yang tepat ya, dari landasan hukumnya clear, landasan filosofisnya juga clear. Saya kira itu. Bagaimana dengan ini, Har? Tadi sempat nyebut analisis komparatifnya. Oke, kalau komparatif tadi saya menggunakan analogi itu di Inggris kan. Inggris sama, Cang, kurang lebihnya itu. Court of Equity kan. Itu dibentuk untuk mencari keadilan itu tadi. Jika seorang terdakwa dari hasil pengadilan umum gitu ya, hukum positifnya mengatakan dia bersalah, tapi dia secara fakta-fakta persidangan ada sesuatu yang janggal, tidak adil buat dirinya. Kalau kita melalui mekanisme hukum positif kan harus banding, kasasi dan sebagainya, itu kan akan lama prosesnya. Tapi ketika negara itu hadir melihat kasus ini dan ini sangat berdampak pada kepentingan umum, ASDP itu kan vital. Nah, bayangkan itu trafficnya melayani jutaan orang loh. Banyak itu setauku ini, Neng Tia. Bu Ira sendiri pernah diwawancara ya. Bahkan beliau mengklaim mungkin ASDP ini operator penyeberangan terbanyak sedunia mungkin. Karena Indonesia kan negara kepulauan ya. Ada sekitar 300 trayek penyeberangan, di mana 70%-nya sendiri atau 200-an lintasan itu di daerah 3T. Daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Yang mana kalau menurut beliau ketika kapal penyeberangan di daerah 3T ini tidak beroperasi, karena mungkin cuaca buruk ya kan, atau mungkin tidak ada kapalnya, itu akan sangat berpengaruh terhadap harga-harga komoditas di pulau-pulau itu. Sangat. Bahkan bisa jadi kayak harga telur naik 3 kali lipat. Jadi juga ini kan bagian dari ini Her ya, amanat BUMN untuk peran PSO-nya kan ya? Public Service Obligation. Melayani ya semua warga tanpa terkecuali gitu kan. Ya, ini mungkin yang luput dari pihak penyidik KPK, Her. Nah, ini juga harus dilihat dari kacamata kebijakan publik juga ya. Misalnya begini, ketika melakukan akuisisi sebuah badan, dalam ini ASDP ya, akuisisi terhadap PT JN itu ya, Cang.
ada sebuah proses kan. Tadi Mas Ica udah sampaikan bahwa itu sudah menggandeng BPK, sudah menggandeng akuntan publik juga, akuntabel, ya kejaksaan juga. Lalu di mana proses yang menyalahi prinsip good governance tadi? Nah, mungkin dalam kasus ini direksi dari PT ASDP ini kan membuat kebijakan, sebuah keputusan besar untuk melakukan akuisisi. Permasalahan di kemudian hari ternyata ada kejanggalan, ya itu harusnya bukan di ranah pidana. Seharusnya ya inilah yang menurut saya ini sebuah anomali. Dan ingat juga kalau kita mengacu pada teori diskresi, Jang, seorang pejabat publik itu boleh kok diskresi, mengeluarkan diskresi. Karena apa? Ya kalau kita melihat teori diskresi ya itu ada menarik bukunya itu Street Level Birokrasi, Cang. Itu dari Michael Lipsky. Nah, dalam bukunya itu, Lipsky menyatakan bahwa seorang pejabat publik itu boleh mengeluarkan diskresi apabila peraturan yang ada, yang existing pada saat itu, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Gitu. Kemudian ada 3 syarat juga. Bermanfaat besar untuk kepentingan umum. Kedua, terjadi stagnasi keputusan. Dan yang ketiga, itu diskresinya sudah memenuhi asas good governance, asas-asas pemerintahan. Harusnya tadi itu 3 itu harus terpenuhi semua. Harus terpenuhi dan kita cek apakah dalam kasus ASDP ini semua yang tadi dari teori diskresi itu sudah terpenuhi, kan kayak gitu. Nah inilah yang harus dikaji ulang. Nah, dalam hal ini kan sekarang Pak Presiden sudah mengeluarkan rehabilitasi. Saya kira itu sudah tepat ya, karena itu tadi ya. ASDP itu sangat vital. Ini sebentar lagi juga kita akan masuk akhir tahun nih. Ini kalau ya meski memang sudah ada pengganti ya, tapi ini kan juga tidak baik juga untuk ekosistem ASDP itu sendiri kasus ini. Makanya harus segera dipulihkan nama baiknya. Kira-kira seperti itu. Oke, dan Mas Aher juga Mas Icang, ini yang saya juga cukup menarik terkait dengan background-nya dari mantan Dirut, yaitu Ibu Ira Puspadewi, di mana yang memang kita tahu ini kasusnya juga kan saat ini cukup viral ya Mas ya, begitu. Bahkan para influencer, bukan para influencer sih, mungkin yang kita tahu ya udah mulai go publik, kemudian juga memberikan dukungan dan dibalas oleh surat dari Bu Ira sendiri begitu, yaitu Mas Ferry Irwandi. Dan ternyata terkait dengan Ibu Ira ini juga banyak testimoni dari koleganya Ibu Ira itu yang kemudian muncul ke permukaan. Nah, salah satunya itu ada yang menarik, Mas. Jadi beliau, kalau saya nggak salah begitu ya, beliau menuliskan di laman Facebooknya begitu, yaitu itu teman SMA, juga teman satu angkatannya, satu angkatan, juga teman dari kuliahnya gitu ya, yaitu Bapak Agung Pamujo. Atau biasanya kalau saya baca itu Mas Pam katanya kalau Bu Ira. Dulu orang Jawa Pos dia kalau nggak salah. Iya betul, salah satu wartawan gitu, dan juga cukup dekat sama keluarganya Bu Ira karena memang suaminya juga kan ya pernah ada background di surat kabar katanya gitu kan. Jadi akhirnya mereka dekat dan beliau memberikan testimoni yang cukup mengharukan lah kalau kita baca begitu ya Mas. Tapi ulikannya kita sampaikan di segmen selanjutnya ya. Mas Aher dan juga Mas Icang. Untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, ini merupakan segmen terakhir, segmen penghujung di episode kali ini, di mana tadi juga kita sudah membahas ya Mas ya mengenai rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto kepada direksi PT ASDP. Nah, terkait dengan ini, percakapan publik ini Mas sekarang sedang meluas nih, terutama mengenai perjalanan karirnya dari Ibu Ira sebagai Direktur Utama atau Dirut dari PT ASDP tersebut, kemudian juga kiprahnya Ibu Ira yang ternyata juga beliau adalah diaspora ya.
Betul. Dan juga ini ada testimoni kolega yang dikhususkan untuk Bu Ira begitu. Nah, terkait ini ulikannya Mas Aher atau Mas Icam? Ya, jadi kan memang tadi saya sempat singgung ya. Sebetulnya kan dari sekitar awal tahun saya udah sempat baca sekilas tapi kasus ini tapi belum begitu mencuat. Cuman memang yang menarik itu ketika yang mulai komen itu Pak Dahlan Iskan. Sempat membuat artikel ya kan di websitenya yang This Way itu. Ya ternyata dia mengakui ada sedikit rasa bersalah katanya Her. Karena apa? Yang meminta Bu Ira itu untuk pulang ke Indonesia itu adalah Pak Dahlan Iskan. Itu kan tahun 2014 masih jadi Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan. Waktu itu Bu Ira Puspadewi bertemu di sebuah event di Cina, Tiongkok. Waktu itu Pak Dahlan Iskan selepas operasi ini dia cangkok liver ya kalau nggak salah. Jadi Pak DI sempat menyindir Bu Ira ya. Ya kamu ini mengabdi Amerika ya, berarti sekarang, gitu kan? Kenapa kamu nggak mengabdi ke Indonesia? Jadi memang saat itu Bu Ira Puspadewi itu sudah berkarir selama 17 tahun di retail hair ya, Gap ya namanya ya, dan Banana Republic kalau nggak salah. Dan terakhir kali itu menjabat Direktur Inisiatif Global. Itu membawahi regional Asia. Di bawah Bu Ira ini ada region Asia 7 negara. Dia berbasis di Singapura. Cuman memang sebelumnya ketika waktu diwawancara di salah satu ini ya di kanal TV, memang awalnya bukan seorang profesional korporat katanya. Tapi yang membentuk awalnya itu adalah di YLKI. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia non profit. Itu juga beliau itu sempat menceritakan nilai-nilai awalnya itu di YLKI itu justru. Karena memang kalau dari background kuliahnya kalau nggak salah fakultas peternakan awalnya di Malang. Gak ada bisnis-bisnisnya ya gitu. Nah ketika diminta pulang kampung untuk Pak Dahlan Iskan ini nggak langsung ke ASDP kan? Pertama kali itu diminta untuk menjadi dirut PT Sarinah. Waktu itu belum direnovasi ya kalau nggak salah kan renovasi pas pandemi itu ya. Jadi bagus sekarang Sarinah itu kan di Jakpus itu. Pertimbangannya waktu itu katanya memang Sarinah ini kan di barang fashion banyak di situ. Perlu sentuhan feminin. Akhirnya dimintalah untuk membenahi di Sarinah selama 2 tahun. Setelah itu di eranya Bu Rini Sumarno, Bu Ira digeser ke PT Pos Indonesia sebagai direktur juga, tapi itu nggak nyampe setahun setahun lebih kalau nggak salah. Baru di tahun 2017 itu diminta untuk membenahi ASDP. Pak Dahlan Iskan sempat ngomong ke Bu Ira waktu itu, kamu kalau bisa beresin ASDP berarti keren. Karena ini terkenal sangat keras katanya Her. Di pelabuhan ya pasti kan? Itu dunia yang sangat maskulin. Bahkan Bu Ira sempat bercerita dari 6.000 karyawan ASDP itu 92% itu laki-laki semua. Ya kan? Dan waktu itu yang pertama kali Bu Ira itu benahi adalah sistem tiket Her. Kita tahu Her di pelabuhan seperti apa. Mungkin Mas Her bisa cerita tuh dulu waktu ya kan menyeberang pulau ya kan masih manual Her ya. Waktu tunggu lama. Terus banyak juga tiket itu ya begitulah. Namanya sirkulasi itu kan besar. Banyak calo lah ya. Tidak sampai 8-9 bulan itu langsung shifting ke digital tiketnya. Ya kan? Itu yang pertama dilakukan. Dan ini luar biasa loh. Jadi ketika musim peak lebaran Her ya, uang cash beredar sebelum digital itu di Bakauheni Merak bisa sampai 8 miliar per hari. Per hari itu? Per hari. Kita tahu kalau itu bentuknya cash bukan digital tuh rawan penyelewengan di situ. Mungkin di situ dia secara halus mungkin mau ngomong bahwa banyak pihak yang mungkin terganggu kenyamanannya Her. Status quo ini gitu kan. Kemudian yang lain juga selain tadi itu udah ketika akuisisi ini berarti kan menambah kapal dan jalur. Saat ini
ASDP memiliki lebih kurang 200, hampir 230 kapal untuk 300 lintas pelayaran di seluruh Indonesia, yang mana juga waktu itu diklaim mungkin terbanyak sedunia. Karena kan kita negara kepulauan terbesar dunia kan. Selain itu juga di bawah Bu Ira ini profit atau laba ASDP itu cukup stabil dan sempat naik paling tinggi itu di angka 600 miliar di tahun 2023. Sebelumnya itu ketika saya cek sebelum Bu Ira menjabat itu di angka sekitar 100-200 miliar Her. Jadi sempat naik 3 kali lipat. Dan ketika diagregat selama lebih kurang 7 tahun gitu ya, total itu laba ASDP mencapai 3 triliunan. Itu kan berarti kan BUMN yang sehat Her ya. Selain itu juga di bawah Bu Ira ini ASDP melakukan banyak ekspansi bisnis yang lumayan agresif Her. Termasuk misalnya itu di Bakauheni mengakuisisi dermaga swasta yang waktu itu masih swasta, dijadikan dermaga baru, dermaga 4 namanya. Lalu juga di Bakauheni itu dibangun namanya Bakauheni Harbor City Her. Jadi gini, Bu Ira berujar bahwa kenapa tidak ASDP ini selain sebagai tempat transit nyebrang juga sebagai tempat pariwisata. Itu ada di situ ada Krakatau Park ya, semacam taman hiburan. Ada juga tempat kuliner di situ. Ada art gallery. Ya kan waktu saya ingat kan waktu itu teman saya itu juga sempat mengadakan pameran di situ gitu kan, terobosan di situ. Lalu juga Bu Ira ini memang sangat concern dengan komposisi pegawai yang mana waktu itu mungkin masih agak jomplang antara anak muda dan yang senior-senior. Nah, beliau merekrut banyak anak muda, karena kalau kata beliau memang anak muda ini agak songong, tapi spiritnya itu luar biasa. Sedangkan yang seberangnya itu orang-orang yang lebih bijaksana katanya. Mungkin senior, tapi juga mungkin secara spirit dan ide mungkin masih kurang, ya kan? Tapi lagi-lagi lah di sini memang level kompetensi ini lagi-lagi disayangkan. Jadi ya beliau diaspora, sudah lama di luar negeri ya, 17 tahun di PT di GAP Internasional, Banana Republic juga, yang punya integritas luar biasa tinggi. Ini juga banyak testimoni dari kolega, juga rekan-rekan beliau. Memang ada situ kemirisan luar biasa. Bahwa salah satu rekan beliau itu juga bercerita ya, jangankan untuk mengambil uang negara Her, bahkan Ira itu haknya dia pun nggak dipakai katanya. Misalnya dia mau kondangan, dia numpang mobil temennya katanya. Dibandingkan dengan bosnya dia waktu itu minimal nggak mau Avanza katanya, iya kan? Style pejabat lah, Alphard atau apa. Terus waktu ada acara BUMN pada ngumpul, duduk di belakang pesawat. Iya, untuk pesawatnya ya. Iya, sedangkan bosnya yang katanya bos koleganya ini yang labanya cuma 1/70 dari ASDP betul. Di kelas saya bisnis. juga baca itu. Ya kan, ini kan sayang sekali ya bahwa orang-orang punya integritas semacam Bu Ira ini ketika dia kembali mengabdi ke Indonesia malah mendapati kasus yang janggal seperti ini. Betul. Jadi jangan salahkan ya orang-orang lah yang kalau mungkin waktu itu sempat ada hashtag kabur aja dulu. Itulah. Itu kan ada fenomena namanya brain drain ya. Di mana mungkin orang-orang terpelajar, kompeten di kita itu pada lari keluar. Karena memang di sini nggak punya kesempatan untuk berkiprah dan berkembang gitu kan. Jadi menurut saya sih ini bisa jadi presiden yang buruk ya. Kalau ada orang-orang kita yang jago gitu ya. Untuk di bidangnya apapun itu ya, mungkin di science, mungkin di manajemen apapun itu, jadi mikir-mikir ya kan, coba lihat tuh orang yang punya integritas, bahkan Pak DI pun juga bilang ini semacam kode mungkin ya. Di terakhir kali itu beliau menulis per hari ini kalau nggak salah di laman websitenya, saya juga pernah merasakan seperti Ira di RUT itu PLN kalau nggak salah ya, Pak Dahlan Iskan kan, mungkin ya harusnya kita itu bersih itu harus, tapi harus hati-hati kalau mau bersih-bersih katanya. Ini semacam kode mungkin dari Pak Dahlan Iskan ya, bahwa mungkin harus hati-hati betul sebagai orang yang mungkin punya visi,
misi untuk membersihkan integritas, memang harus hati-hati di situ. Kan jadi ironis ya. Betul. Orang-orang yang punya kompetensi yang kita selalu menanyakan, lo kok nggak nasionalis kerja di luar negeri, tapi di dalam negeri justru malah di seperti begini gitu ya. Dan mungkin tambahin lagi Mas mengenai testimoni kolega dari Bu Ira ini, itu juga terkait dengan penginapan ya Mas ya. Kayak Bu Ira itu kan katanya nginepnya juga di hotel bintang 2 bahkan begitu. Iya, Beliau betul. sendiri hanya sekretaris pada saat itu Iya. jabatannya gitu Iya. ya, tapi di hotel bintang 4 dan betul. di rootnya beliau itu di Betul. hotel yang di atas Yang lagi paling gitu. ini Sedangkan ya. Bu Ira aja justru penginapannya Iya, di hotel bintang waktu itu 2 beliau ya. bilang, kan kita kan seharian di venue. Hotel kan cuma buat tidur katanya. Ngapain harus yang mewah-mewah, dia bilang Iya, begitu. dan kemudian Mas mirisnya ini juga terkait dengan ini muncul meme nih gitu yang dikaitkan dengan Bu Ira. Kata-kata di meme-nya tersebut adalah aku pulang karena dipanggil negara, tapi sekarang negara menahanku. Aduh, ironi ya gitu. Iya. Terkait ini mungkin kesimpulan nih, kita sudah ada di penghujung segmen. Mas Aher dan juga Mas Icang mungkin ada kesimpulan untuk menutup episode ini. Ya kalau dari saya ya, dari kasus ASDP ini ya, kemudian juga keluarnya rehabilitasi dari Presiden untuk 3 direksi ASDP ini bisa dimaknai ya sebagai sinyal politik juga, Cang, menurut saya. Kenapa kayak gitu? Yang pertama begini, ini kan sektor publik ya, BUMN. Para pengambil keputusan ini dalam hal direksi ini melakukan sebuah inovasi mungkin ya. Di kemudian hari ternyata ada kejanggalan atau ada indikasi tertentu yang bertabrakan dengan hukum misalnya, ini tidak rawan dikriminalisasi lah. Jadi intinya kalau saya boleh memaknai ya, sinyal yang disampaikan Pak Prabowo itu seperti, hai para direksi ya, silakan kalian buat kebijakan penting. Jangan takut dikriminalisasi hanya karena keputusan yang berisiko, dalam ini risiko bisnis. Karena apa? Kalau tidak begitu, yang tadi saya sampaikan di awal, tidak ada lagi direksi BUMN yang mau mengambil keputusan, takut nanti mereka. Nah itu kan akan berbahaya ya. BUMN nantinya akan cenderung minim inovasi, kemudian jadi terkesan kaku, birokratnya juga nggak ada yang berani mengambil keputusan, dan ujungnya kan berbahaya buat investasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa sinyal politik dari Pak Presiden ini dimaknai sebagai penegasan bahwa jangan pernah mempolitisasi hukum, kan begitu. Artinya ketika ada kejadian seperti ini, ya ini kan pada akhirnya ya prinsip keadilan ini yang tetap harus dikedepankan. Ketika hukum positif tidak bisa memberikan asas keadilan bagi seseorang terdakwa, otomatis dengan kewenangan Presiden yang diamanatkan oleh konstitusi ini bisa bertindak. Kurang lebih seperti itu. Jadi ke depan ini menjadi sebuah semacam apa ya, Cang, evaluasi ya, bagi aparat penegakan hukum kita, kemudian mungkin reformasi sistem peradilan kita juga penting ya untuk direformasi ya. Yang terakhir soal kebijakan publiknya mungkin juga ini juga bisa diperbaiki lah ke depan. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang. Kira-kira seperti itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Singkat Mungkin untuk singkat menutup aja ya, menambahkan tadi soal apa Her ya, birokrasi yang butuh inovasi Her ya. Ini penting sekali ya, karena memang kalau menurut Thomas Sowell gitu ya, ekonom dari Amerika, kalau kita mau memahami watak birokrasi Her, itu kita harus memahami bahwa yang paling utama dari birokrat itu adalah prosedur. Dia bilang output is nothing katanya. Yang penting SOP dulu. Ini harus dibongkar sebenarnya. Iya, jangan kaku. Jangan kaku lah. Kalau enggak kita nggak bisa. Katanya mau main di pentas global BUMN kan. Kalau mau main di pentas global harus bisa menerobos pekatnya birokrasi itu. Gitu. Iya.
jangan malah dikriminalisasi kan. Ya justru itu kalau boleh saya menambahkan ya Cang, soal yang tadi Mas Icang sampaikan itu justru malah bertentangan dengan prinsip good governance kita. Kalau di kita itu malah ada namanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bahwa sebuah kebijakan itu juga harus memenuhi prinsip pemerintahan yang baik ya, good governance, kemudian juga bisa memiliki manfaat kepada orang banyak. Kalau tadi disampaikan SOP jauh lebih penting, itu seharusnya tidak tepat ya, harusnya tidak seperti itu. Dan yang terakhir itu tadi, setiap sektor pelayanan itu juga harus melakukan inovasi yang memang sesuai dengan kebutuhan pada era itu, pada zamannya. Tidak melulu zaman up kebijakan itu terus kan. Kayak sistem digitalisasi aja. Nah itu penting ya, artinya tidak kaku lah. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Oke, Mas Aher dan Mas Icang, terima kasih banyak atas ulikannya untuk topik kali ini, dan rasanya begitu di episode kali ini kita juga sudah harus sudahi percakapan ini. Dan bagi sahabat ngutik juga pemirsa Sinpo TV, saya juga mau mengingatkan kepada Anda sekalian, bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung kunjungi kami di media sosial kami Skala Survei Indonesia @SSI Official. Kalau begitu, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.